Halo teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat. Di bulan Februari ini kita sudah dijadwalkan untuk mengisi dan berdiskusi bersama kepala sekolah untuk menuju ke observasi kelas, yaitu tentang pengelolaan kinerja di aplikasi PMM. Oke, teman-teman semua yang sudah mengisi perencanaan di bulan Januari kemarin, teman-teman bisa masuk aja ke pengelolaan kinerja ya, tentunya di aplikasi PMM ini. Nah, sekarang tampilannya sudah beda nih teman-teman. Kalau yang kemarin tentang perencanaan, sekarang sudah masuk di pelaksanaan kinerja dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Di sini teman-teman semua, saya akan memberikan beberapa keterangan ya, informasi terhadap beberapa menu yang ada di PMM ini, khususnya di pengelolaan kinerja ini. Nah, di sini teman-teman semua, di sini ada persentase dari lakukan observasi kelas. Di dalam observasi praktik kinerja ini, di dalamnya ada dari yang namanya memberikan jadwal kepada kepala sekolah, dari kita ingin diobservasi kelas hari apa, tanggal apa, nanti ada di observasi praktik kinerja ini. Nanti kita buka ya, sampai dengan tindak lanjut, RPP dan lain sebagainya, ini ada di observasi praktik kinerja ini. Nah, sedangkan di kumpulan dokumen ini teman-teman semua, ini tentang RHK teman-teman semua yang kemarin sudah diisi yang 32 poin atau lebih daripada 32 poin. Kemudian yang sampingnya adalah tugas tambahan. Di sini kalau teman-teman ada tugas tambahan, maka di sini akan ada menu tugas tambahan. Misalkan sebagai pembina ekskul atau teman-teman semua sebagai bendahara atau juga TPPK, silakan di sini ada. Atau juga tugas ini teman-teman ya, guru piket ya. Di sini ada, nanti kita buka satu-satu ya. Kemudian di sini cek dokumen lainnya. Di sini ada dokumen KOSP. Kalau misalkan dokumen KOSP itu diuploadnya oleh atasan, yaitu kepala sekolah kita. Dokumen kehadiran kelas dikumpulkan oleh atasan, ini pun akan diupload oleh atasan kita. Perilaku kerja ini hanya cek aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan perilaku kerja ini yang berakhlak teman-teman semua, ini yang akan diimplementasikan di kegiatan belajar mengajar teman-teman semua, dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini yang disebut dengan berakhlak. Nah, tinggal saya mengerti saja. Kalau ini tidak ada yang harus dikumpulkan teman-teman, tapi harus dilaksanakan seperti itu. Nah, kalau yang bawahnya seperti biasa, alur pengelolaan kinerja, yaitu Januari perencanaan, Februari yang bulan ini adalah persiapan observasi, nanti bulan depan adalah periode observasi kelas, April Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dan pemantauan atasan, di Juni itu adalah refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru dari yang 4 bulan ke belakang, seperti itu. Oke, nah teman-teman semua lihat ya, kita coba masuk di observasi praktik kinerja nih. Cek langkah observasi, klik saja teman-teman semua. Oh ya teman-teman semua, kalau misalkan ini adalah 0%, jadi 0% itu belum melakukan apa-apa ya. Nah, kalau misalkan pengen ini 100% dan lingkarannya penuh, maka kita harus mengisi semua dari kelima menu ini. Dari isi dokumen persiapan, menunggu atasan melakukan observasi, isi dokumen tindak lanjut, lakukan tindak lanjut, dan isi dokumen refleksi tindak lanjut. Ini kalau misalkan sudah selesai semua sampai ke bulan April Mei ya teman-teman ya, karena di Juni udah sampai terakhir di akhir Juni itu ada penilaian dari kepala sekolahnya. Jadi kita lihat teman-teman semua, bagian pertama yang harus bisa kita isi karena ini di bulan Februari, maka isi dokumen persiapan. Di dalam isi dokumen persiapan ini teman-teman semua, di sini sudah ada dimensi yang teman-teman pilih. Waktu pas perencanaan kemarin ada 8 dimensi yang teman-teman akan pilih. Yang kalau misalkan dimensinya itu warna kuning itu yang didahulukan, atau yang warna merah itu yang didahulukan. Nah, teman-teman masuk di dalam dimensi yang ini. Misalkan punya saya dimensinya adalah penerapan disiplin positif. Ini cek rubrik observasi. Nah, rubrik observasi ini berkaitan dengan nanti yang form A, form B, form C, dan form D ini teman-teman semua yang untuk di observasi oleh kepala sekolah. Nah, ini adalah perilaku yang dianjurkan, kemudian perilaku yang dihindari. Nanti teman-teman semua mengimplementasikannya pada saat observasi di kelas, yaitu perlu dianjurkan seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah paham apa rubriknya, maka teman-teman semua harus mencentang. Dimana kalau misalkan dia kotak, maka dia bisa lebih daripada satu. Kalau dia lingkaran, maka akan dipilih cuma satu option aja. Karena berhubung ini adalah kotak, maka teman-teman bisa melebih daripada satu pilihannya teman-teman semua. Oke. Nah, ini boleh semuanya atau teman-teman boleh 2, silakan. Karena maksimal adalah 3. Kita baca nih. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesempatan kelas. Ini target perilaku ya teman-teman ya, target perilaku yang akan teman-teman lakukan indikatornya. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dan atau mendukung.
kesempatan kelas, guru memfasilitasi sesuai peserta didik. Nah, apakah tiga-tiganya di form observasi teman-teman semua? Kalau misalkan tiga-tiganya, silakan teman-teman untuk dimasukkan. Kalau misalkan hanya satu, ya pilih salah satu aja target perilakunya. Oke, di sini teman-teman, karena saya di dalam form observasinya adalah 3, maka saya akan centang ketiga-tiganya seperti itu. Oke, nah lanjut ya teman-teman ya. Ini apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Misalkan saya akan diketik aja teman-teman semua, akan memetakan permasalahan dari siswa, atau kita ganti peserta didik aja ya, peserta didik yang ada di kelas, dari masalah pribadi, sosial, atau keluarga, misalkan seperti itu. Karena ini kan target dimensinya kan penerapan disiplin positif, jadi ada yang melanggar peraturan atau ada yang memang permasalahannya berada pada diri siswa itu sendiri. Misalkan upaya mempelajarinya seperti ini. Kemudian jadwal observasi ini teman-teman, kita akan ngobrol dulu sama kepala sekolahnya, kira-kira kalau saya di observasinya di Maret tanggal 13 kira-kira pas enggak gitu. Kalau misalkan bisa dan setuju, silakan teman-teman klik aja di tanggal ini, tanggal 13. Kemudian teman-teman jenjangnya diklik ya. Karena saya SD maka kita pilih SD, ini adalah kelas 5. Di sini mata pelajaran nih teman-teman semua. Kalau mata pelajaran di mana yang akan kita pilih, misalkan matematika. Nah, kalau kita klik ke matematika seperti itu. Misalkan tema ada nggak ya tema? Oh, karena ini mata pelajaran jadi hanya satu ya. Di fokus adalah satu, boleh. Misalkan matematika ya. Kemudian catatan lain opsional. Contoh jam observasi, Anda juga dapat menuliskan catatan lain jika ada. Kalau teman-teman ingin menulis lagi, silakan ditulis lagi di sini opsional ya. Walaupun tidak, nggak usah kita tulis lagi catatan lain nih teman-teman, karena ini adalah opsional. Contoh jam observasi, Anda juga dapat menuliskan catatan lain jika ada. Misalkan boleh jam observasi saya di pukul 10.00 WIB, misalkan gitu. Nah, unggah dokumen. Nah, kalau misalkan ini adalah teman-teman unggah dokumen RPP. Kalau misalkan teman-teman RPP-nya belum membuat, maka teman-teman silakan simpan draft saja supaya isian yang ini bisa tersimpan seperti itu. Oke. Kalau misalkan teman-teman belum simpan draft, takutnya nanti menghilang yang sudah diisi yang ada di atas ini. Jadi teman-teman silakan simpan draft kalau misalkan belum ada dokumennya. Ingat ya teman-teman ya, RPP itu formatnya PDF. Sedangkan maksimalnya 10 MB. Jadi teman-teman tinggal unggah aja. Nah, RPP ini bukan yang satu semester, tapi RPP yang satu yang akan kita diobservasi. Misalkan kalau misalkan saya ini tanggal 13 diobservasinya. Nah, berarti matematika ya udah saya akan membuat dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen yang berkaitan dengan matematika di tanggal 13. Nanti kita cari tanggal 13 itu materinya apa, seperti itu. Oke. Silakan kalau sudah kumpulkan, kalau misalkan belum unggah maka simpan draft dulu. Saya akan mempunyai simpan draft dulu ya, karena di dokumen RPP belum ada. Nah, sampai di bulan Februari ini sampai dengan isi dokumen persiapan teman-teman. Nunggu nanti atasan melakukan observasi. Kalau misalkan atasan sudah meng-ACC bahwa dokumen kita itu tanggal 13 diobservasi, maka ini akan terbuka menunggu atasan melakukan observasi di bulan Maret seperti itu. Oke. Nah, sampai sini teman-teman semua kalau misalkan tentang pelaksanaan observasi. Nah, kita lihat teman-teman ya tentang pengembangan kompetensi nih, tentang pengumpulan dokumen. Kalau misalkan saya klik dokumen ini, karena saya RHK-nya tentang seminar dan mentoring teman-teman semua, jadi cuma ada 2 RHK ini. Nah, masing-masing kan 4 kegiatan nih, karena pengen 16 poin. Karena kan satu kegiatan itu 4 poin, jadi poinnya adalah 16. Jadi kita klik aja kumpulkan teman-teman semua. Kalau misalkan 4 kegiatan, maka ada 4 sertifikat di sini. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan sertifikatnya baru ada 1 gimana? Enggak apa-apa, unggah aja 1, kemudian simpan draft. Nanti kalau bulan berikutnya ada lagi sertifikat, unggah lagi sertifikat, simpan draft lagi. Seperti itu sampai dengan 4 kegiatan ini terpenuhi. Jadi enggak harus satu hari itu ada 4 dokumen yang harus kita upload, enggak. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah selesai seminarnya atau teman-teman sesuai dengan RHK-nya, silakan teman-teman unggah bukti dukungnya, kemudian simpan draft. Nanti kapan lagi kita akan
mentargetkan atau misalkan mengupload lagi seperti itu. Ini pun sama, kayak misalkan ini kan sebagai peserta mentoring, kemudian saya klik kumpulkan, di sini pun ada 4 karena kan ada 4 kegiatan masing-masing 4 poin, jadi 16 poin. Ini pun sama seperti yang seminar kemarin, seminar yang tadi, unggah kemudian simpan draft seperti itu sampai 4 kegiatan terlaksana seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan ini teman-teman semua tugas tambahan ini adalah ini teman-teman semua, kumpulkan kayak yang tadi ya teman-teman semua ya, tapi yang ini mah hanya satu karena tugas tambahannya saya pilih satu sebagai guru piket. Jadi nanti di sini bukti dukungnya laporan disertai surat keputusan atau SK ya, seperti itu. Boleh nanti ini kalau misalkan belum, gimana kalau sampai Maret ini maksimal itu 6 bulan ya teman-teman ya. Jadi sebelum di bulan Juni mudah-mudahan ini sudah bisa diunggah seperti itu supaya tidak terlambat seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian hanya 3 option ini aja yang akan kita pilih pada saat kita akan melakukan pengisian observasi praktik kinerja. Selebihnya nanti di akun kepala sekolah yang menilainya seperti itu. Oke, di sini KUSP kehadiran kelas nanti akan diupload oleh atasan seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman lancar. Sekarang tugasnya teman-teman semua diskusi dengan kepala sekolah kapan bisa kita diobservasi di bulan Maret. Kedua, teman-teman semua RPP-nya dilihat di tanggal yang sudah disepakati, apa mata pelajarannya, apa materinya, apa dimensinya. Teman-teman jangan lupa ya, dimensinya itu harus berkaitan dengan RPP tersebut seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nanti kita akan upload lagi, kita buat video lagi yang lebih menarik lagi tentang PMM dan tentang keguruan. Oke, semangat selalu, semoga observasinya lancar, mendapatkan predikat terbaik dan RHK-nya bisa terlaksana dengan baik. Oke teman-teman semua ya, tetap semangat, dadah.